Berdasarkan peraturan yang berlaku, kami harus menolak permintaan informasi ini. Ada formulir banding yang bisa Anda isi jika tidak puas. Anda pernah minta data ke lembaga pemerintah, lalu dapat balasan surat yang isinya cuma satu kalimat sakti. Oh, yang bunyinya, permintaan tidak dapat dipenuhi karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan? Nah, itu dia. Rasanya seperti kena benteng birokrasi kan? Final, dingin, dan bikin kita mikir, maksudnya apa sih? Betul. Dan seringkali tidak ada penjelasan lebih lanjut. Iya. Makanya, dalam pembahasan kita kali ini, kita akan jadi detektif. Misi kita, membongkar misteri di balik satu kalimat dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tepatnya di Pasal 6 Ayat 2. Dan kita punya barang bukti yang kuat ya? Betul. Kita punya risalah rapat para pembuat undang-undang ini. Jadi, kita bisa melacak jejak pemikiran mereka. Kenapa ini penting buat Anda? Karena ini kunci untuk memahami kenapa permohonan informasi bisa ditolak, bahkan untuk data yang kelihatannya sepele. Oke, menarik sekali. Mari kita bedah ini. Kalimat badan publik berhak menolak itu kan kesannya absolut banget ya. Tapi apa saja sih alasan mereka boleh menolak di luar informasi yang memang sudah jelas-jelas rahasia negara? Pertanyaan yang bagus sekali. Karena disitulah letak kerumitannya. Pasal 6 ayat 2 ini seperti pintu samping untuk menolak permohonan informasi. Pintu samping. Iya. Semua orang tahu ada pintu utama, yaitu daftar informasi yang dikecualikan, rahasia negara, data pribadi, dan semacamnya. Tapi pintu samping ini jauh lebih abu-abu. Oke. Dan yang menarik, dari dokumen yang kita pegang, frasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, itu ternyata bukan sekedar basa-basi hukum. Di belakangnya ada perdebatan sengit. Antara pemerintah dan DPR waktu itu. Betul, waktu RUU ini digodok. Maknanya jauh lebih dalam dari yang kita kira. Nah, perdebatan sengit ini yang mau kita kulik. Dari mana mulainya? Di risalah rapat awal, saya lihat pemerintah ngotot banget mau nambahin satu kata. Satu kata kunci ya. Iya, kata mekanisme. Usulan mereka bunyinya, badan publik berhak menolak permintaan informasi yang tidak sesuai dengan mekanisme. Kenapa satu kata ini jadi penting banget buat mereka? Karena pemerintah saat itu, yang diwakili oleh Prof. Ahmad Ramli, ingin membuat sebuah garis pemisah yang tebal dan jelas. Logikanya begini ya. Gimana itu? Di undang-undang ini kan ada pasal-pasal yang mengatur cara atau prosedur meminta informasi. Nah, kalau ada orang yang melanggar prosedur itu, sanksinya apa? Nggak ada sanksi pidana atau denda. Oh, oke. Jadi menurut Prof. Ramli, sanksi paling logis ya permohonannya ditolak. Kata mekanisme itu untuk menegaskan, Anda salah cara, jadi kami tolak. Sesederhana itu. Jadi ini semacam aturan main yang kaku ya? Kalau salah langkah sedikit, langsung game over. Tepat. Dan ini didukung oleh anggota DPR lain, Bahrum Siregar dari fraksi Bintang Reformasi. Di catatan rapat, beliau bilang, kita harus bedakan penolakan karena substansi. Misalnya saya minta data intelijen gitu. Betul, itu jelas ditolak karena substansinya rahasia. Nah, itu harus dibedakan dengan penolakan karena prosedur. Misalnya Anda minta data publik tapi caranya salah. Menurutnya dua hal ini harus punya jalur penolakan yang berbeda. Jadi ayat 1 untuk substansi, ayat 2 untuk prosedur. Biar rapi. Nah, itu dia. Bahkan Prof. Ramli menambahkan argumen yang sangat praktis. Beliau bilang kalau nanti ada sengketa di pengadilan, hakim itu suka hal yang eksplisit. Iya, yang tertulis jelas. Betul. Kalau di pasalnya jelas tertulis mekanisme, hakim akan lebih mudah memutuskan. Ini demi kepastian hukum biar tidak ada tafsir liar. Tunggu dulu. Kalau saya posisikan diri sebagai warga biasa yang mungkin nggak familiar sama birokrasi, kok rasanya kejam banget ya? Gimana tuh? Cuma karena salah isi formulir atau salah kirim surat, permintaan saya langsung ditolak mentah-mentah. Pasti ada yang protes dengan ide ini kan? Anda menangkap poinnya dengan tepat. Dan memang ada yang protes keras. Disinilah diskusinya jadi panas. Nah, dari risalah rapat tanggal 26 Juni 2007, ada pendapat dari RK Sembiring dari fraksi PDIP yang logikanya berkebalikan total. apa katanya?
Menurut beliau, menjadikan mekanisme atau prosedur sebagai alasan penolakan itu tidak relevan. Justru, kalau ada pemohon yang salah prosedur, itu adalah tugas badan publik untuk membimbing. Oh, jadi harusnya dibantu. Iya. Beliau bilang diberi penyuluhan begitu ya, bukan ditolak. Jadi, semangatnya itu pelayanan, bukan penghakiman. Kalau pemohon salah, ya dikasih tahu yang benar bagaimana. Jangan langsung dipukul palu penolakan. Wah, ini kan dua filosofi yang benar-benar berlawanan. Satu sisi ingin aturan yang tegas dan efisien demi kepastian hukum. Sisi lain lebih manusiawi dan ingin membimbing publik. Betul. Terus, gimana pemerintah merespons kritik sekeras itu? Pemerintah bertahan. Prof. Ramli bilang pasal ini justru sangat substansial. Tujuannya untuk menyaring permohonan. Beliau khawatir kalau tidak ada aturan tegas, nanti banyak orang yang sekedar main-main. Main-main gimana maksudnya? Ya, iseng mengetes badan publik. Anda bisa bayangkan, kalau sebuah kementerian setiap hari harus meladeni ratusan permintaan yang tidak jelas atau salah prosedur, bisa lumpuh pekerjaan utamanya. Jadi, ini semacam filter untuk menjaga efisiensi. Oke, perdebatan soal prosedur ini saja sudah alot. Tapi saya curiga, ini bukan satu-satunya ranjau dalam pasal ini. Frasanya kan peraturan perundang-undangan, jamak, bukan cuma prosedur. Apakah maknanya berhenti di situ? Tentu tidak. Dan disinilah lapis kedua dari misteri ini terungkap. Prof. Ramli sendiri yang membuka kotak Pandora ini. Waduh. Beliau bilang, tidak mungkin UU KIP ini bisa mendaftar semua jenis informasi rahasia yang ada di Indonesia. Ada puluhan bahkan ratusan undang-undang lain yang juga mengatur kerahasiaan. Contohnya seperti apa? Ada yang disebut? Ada. Dalam rapat itu beliau menyebut secara spesifik rahasia bank dalam UU Perbankan, terus ada rahasia dagang, paten, dan sebagainya. Oke. Ini membuka pemahaman baru. Frasa peraturan perundang-undangan itu juga berarti badan publik bisa menolak permintaan Anda jika informasi yang Anda minta itu dilindungi oleh UU sektoral lain. Meskipun nggak ada di daftar pengecualian UU KIP itu sendiri. Betul sekali. Wah, jadi UU KIP ini tidak sakti sendirian ya? Dia harus sopan dan menghormati undang-undang lain yang sudah ada lebih dulu. Tepat. Ini artinya, sebagai pemohon, pekerjaan rumah kita jadi lebih banyak. Kita harus cek juga, jangan-jangan data yang kita mau itu diatur kerahasiaannya di UU lain. Persis, ini menunjukkan UU KIP tidak berdiri di ruang hampa. Ia harus berdialog dan harmonis dengan seluruh ekosistem hukum di Indonesia. Dia mengakui ada rezim kerahasiaan lain yang sah. Oke. Ini juga nyambung ke salah satu alasan penolakan yang sering terjadi. Mekanisme khusus di UU lain. Contoh paling gampang, Anda mau riset pakai arsip di Arsip Nasional, di ANRI. Iya. Anda tidak bisa datang begitu saja bawa KTP dan bilang, saya minta arsip X berdasarkan UU KIP. Ada aturan mainnya sendiri. Harus ada surat pengantar penelitian biasanya. Nah, itu dia. Misalnya harus bawa surat pengantar dari kampus. Kalau Anda tidak penuhi itu, ANRI berhak menolak bukan karena informasinya rahasia, tapi karena Anda tidak lewat pintu masuk yang benar. Oke, jadi sudah ada soal prosedur internal, lalu soal rujukan ke UU lain. Sepertinya semakin rumit. Tapi dari catatan kita, ada satu lagi konsep yang muncul yang kedengarannya paling licin. Paling sulit dipegang ya? Betul, konsep ketertiban urum dan kepatutan. Ini maksudnya apa lagi? Nah, ini adalah puncak dari segala perdebatan dan bisa dibilang area paling abu-abu. Istilah ini diusulkan oleh Andreas H. Pareira dari FPDIP. Oke. Beliau menafsirkan frasa ketentuan peraturan perundang-undangan itu juga mencakup nilai-nilai tak tertulis seperti ketertiban umum dan kepatutan. Tunggu. Ketertiban umum dan kepatutan. Ini kan karet banget definisinya. Siapa yang berhak menentukan apa yang patut dan apa yang tidak? Ini bahaya sekali, bisa jadi pasal sapu jagat untuk menolak apa saja. Anda tidak salah. Ini memang sangat subjektif. Tapi kalau kita telusuri lagi dokumennya, usulan ini ternyata adalah jalan tengah. Frasa ini diusulkan pemerintah untuk menggantikan rumusan awal yang lebih kaku. Rumusan awalnya gimana? Rumusan awalnya adalah menjaga dan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan pemanfaatan informasi. Jadi ini soal niat si pemohon. Tepat. Fokusnya bergeser total. Dari yang tadinya soal bagaimana Anda meminta, sekarang jadi soal mengapa Anda meminta dan untuk apa informasi itu akan digunakan. Wah. Artinya,
Badan publik diberi wewenang untuk menilai potensi penyalahgunaan informasi. Jika mereka punya indikasi kuat bahwa Anda akan menggunakan data itu untuk melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum, mereka bisa menolak. Ini gila sih. Bagaimana caranya sebuah lembaga menilai potensi di kepala seseorang? Ini kan membuka pintu subjektivitas yang luar biasa lebar. Betul. Kalau saya seorang jurnalis investigasi dan bilang tujuan saya untuk membongkar dugaan korupsi, apa itu tidak bisa dianggap berpotensi mengganggu ketertiban umum oleh lembaga yang bersangkutan? Itulah pertanyaan krusial yang jadi konsekuensi dari rumusan ini. Para perumus UU sadar akan risiko ini, tapi mereka merasa perlu ada katup pengaman untuk mencegah penyalahgunaan informasi. Ini juga terhubung dengan alasan penolakan lain yang sering dilupakan orang. Alasan atau tujuan permintaan tidak jelas. Oh, yang diwajibkan di undang-undang itu ya? Betul. Pasal 4 ayat 3 UU KIP itu mewajibkan pemohon menyertakan alasan permintaannya. Banyak yang mengira ini formalitas, padahal dari perdebatan ini kita tahu alasan itu menjadi salah satu dasar bagi badan publik untuk melakukan penilaian awal. Jadi kalau nggak diisi alasannya? Kalau Anda tidak menulis alasan sama sekali, itu sudah jadi celah bagi mereka untuk menolak. Wah, ini jebakan Batman banget. Orang pikir ini kan hak saya, kenapa harus jelasin tujuannya? Ternyata tujuan itu jadi salah satu kunci utama. Kunci yang sangat penting. Jadi kalau kita rangkum semua diskusi panjang ini, apa saja daftar ranjau yang harus dihindari oleh kita sebagai pemohon informasi? Oke, mari kita susun ulang berdasarkan penelusuran kita. Alasan penolakan di luar substansi rahasia itu ternyata ada banyak. Pertama, yang paling dasar, mekanisme tidak sesuai. Salah isi formulir, nggak lampirkan KTP. Begitu ya? Betul, intinya tidak ikut prosedur standar. Kedua, yang tadi kita bahas, mekanisme khusus di UU lain. Mau lihat arsip di Andri, atau minta data perbankan, ada aturan mainnya sendiri. Oke, dua itu soal prosedur. Yang lain? Ketiga, yang paling interpretatif, ketertiban umum dan kepatutan. Ada indikasi tujuan Anda berpotensi disalahgunakan. Ini yang paling rawan jadi pasal karet. Iya, yang tadi itu. Keempat, ini jelas. Legal standing tidak tepat. UU KIP itu untuk WNI atau Badan Hukum Indonesia. Kalau Anda warga negara asing yang meminta atas nama pribadi, ya jelas ditolak. Cukup jelas. Lanjut. Kelima, yang barusan kita singgung, alasan tujuan tidak jelas. Anda tidak menjelaskan untuk apa informasi itu diminta. Ini bukan cuma formalitas, tapi kewajiban. Oke. Keenam, ini juga sering terjadi, bukan wewenang badan publik. Ini seperti Anda bertanya resep rendang ke bengkel motor. Analogi yang bagus. Anda minta data pendidikan ke Kementerian Pertanian. Mereka berhak menolak karena informasi itu tidak mereka miliki atau bukan wewenang mereka. Harusnya sih mereka mengarahkan ya. Seharusnya, idealnya mereka mengarahkan, tapi secara hukum mereka boleh menolak. Dan yang terakhir? Ketujuh, alasan yang paling pragmatis. Informasi belum dikuasai atau didokumentasikan. Ini bukan berarti informasinya rahasia, tapi memang datanya belum ada. Oh, datanya belum jadi. Betul, mungkin sedang dikumpulkan, belum diolah, atau belum didokumentasikan dalam format yang layak. Badan publik tidak bisa memberikan sesuatu yang belum mereka miliki. Rangkuman yang sangat komprehensif. Jadi, sebelum kita kirim surat permohonan, ada baiknya kita jadi pengacara untuk diri sendiri dulu ya. Betul sekali. Tujuannya sudah saya tulis dengan jelas. Jangan sampai usaha kita sia-sia karena hal-hal teknis seperti ini. Tepat? Kalau kita tarik benang merahnya, perjalanan kita menelusuri risalah rapat ini benar-benar membuka mata. Dari satu frasa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kita menemukan dunia yang penuh perdebatan. Kompromi dan bahkan filosofi yang berbeda. Benar, ini bukan kalimat mati, tapi sebuah arena pertarungan gagasan tentang transparansi dan tata kelola. Betul sekali. Intisari utamanya begini. Hak badan publik untuk menolak itu bukan cuma soal apa informasinya, tapi juga soal bagaimana Anda meminta, siapa Anda sebagai pemohon, dan yang paling krusial, mengapa Anda memintanya. Jadi lengkap sekali pertimbangannya. Iya, jadi undang-undang ini seperti mencoba berjalan di atas seutas tali. Di satu sisi, ia harus mendorong transparansi sebesar-besarnya. Tapi di sisi lain, ia harus menjaga agar sistem tidak kacau, tidak disalahgunakan, dan tetap efisien. Menyeimbangkan dua kutub ekstrim itulah yang paling sulit. Sebuah keseimbangan yang sangat rapuh.
Dan sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pemikiran untuk Anda bawa pulang. Kita sudah lihat dari dokumen para perumus UU bahwa badan publik diberi wewenang untuk menolak permintaan berdasarkan penilaian potensi atas tujuan si pemohon. Iya. Mengingat betapa subjektifnya hal ini, pertanyaannya adalah, bagaimana kita sebagai masyarakat bisa memastikan wewenang ini tidak disalahgunakan untuk membungkam kritik atau menghalangi akses ke informasi yang penting? Di mana tepatnya garis batas antara kehati-hatian yang wajar dari sebuah institusi dengan sensor atau penghalangan akses informasi?